Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Widiasari dengan NRP 212116009 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi massa. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi komunikasi massa yang telah saya susun dan juga beberapa peta konsep yang telah saya buat mengenai materi komunikasi massa. Untuk yang pertama yaitu mengenai apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa, di sini saya sudah membuat beberapa peta konsepnya, yaitu definisi dari komunikasi massa itu merupakan suatu komunikasi lebih merujuk pada penerima pesan menggunakan media massa seperti itu. Di sini sudah saya susun beberapa poinnya. Kemudian setelah definisi juga ada yang namanya elemen utama pada proses komunikasi massa. Jadi definisi di sini bisa disimpulkan merupakan perluasan komunikasi publik yang melibatkan teknologi. Proses produksi interaksi yang akan menjadi suatu pesan dan didistribusikan melalui media teknologi yang ditujukan atau dikonsumsi oleh sejumlah khalayak yang tersebar seperti itu. Kemudian yang membedakan dilihat dari medianya, yaitu menggunakan media massa, bisa media cetak, elektronik maupun online seperti itu. Yang pembedanya dengan komunikasi lain yaitu terletak pada medianya, terus juga bersifat heterogen seperti itu. Lalu kemudian 3 elemen utama proses komunikasi massa yaitu adalah production, distribusi atau produk dan jasa promosi, kemudian konsumennya yaitu yang penerima pesan seperti itu. Lalu perkembangannya dari masa ke masa, media komunikasi massa sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu komunikator terlembagakan ya, atau juga terstruktur, di mana karakteristik ini yang dimiliki oleh komunikasi massa itu merupakan komunikator yang terlembagakan. Lalu pesannya bersifat umum ataupun bersifat heterogen karena pesan yang disampaikan untuk masyarakat yang bersifat heterogen, kemudian pesannya tidak akan sangat spesifik untuk individu ataupun untuk masyarakat. Jadi sangat bersifat heterogen. Lalu komunikannya atau penerima pesannya penonton, pendengar, pembaca yang bersifat heterogen karena di sini menggunakan media teknologi. Lalu karakteristik yang selanjutnya menimbulkan keserempakan, maksudnya serempak dalam menerimanya, namun belum tentu serempak dalam memaknainya. Lalu kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu mengandalkan alat teknis, kemudian komunikasi massa itu tidak bisa jika tidak ada medianya. Lalu bersifat satu arah, kemudian umpan balik tertunda atau delay tidak langsung seperti itu. Kemudian fungsi untuk komunikasi massa sendiri itu ada beberapa poin, diantaranya yaitu informasi, korelasi, kesinambungan, mobilisasi, hiburan, kemudian integrasi sosial, lalu ada juga korelasi, lalu perlawanan, maksudnya banyak sekali pergerakan-pergerakan yang menggunakan media massa untuk melakukan suatu pergerakan seperti itu. Nah, lalu komponen komunikasi massa apa saja? Di antaranya komunikator, pesan,
ada medianya, ada komunikannya, lalu gatekeeper, ada noise-nya juga, kemudian memiliki feedback juga seperti itu. Lalu efek dari komunikasi massa sendiri ada beberapa efek ekonomis, contohnya menggunakan teknologi untuk belajar mencari referensi ilmu, lalu banyak para artis atau selebgram yang membawa, ya bahkan semua masyarakat yang mengekspos berbagai hal menggunakan media massa. Hal ini membentuk persepsi baru tentang cara hidup sejalan dengan idola dari para penerima pesan, seperti itu dampaknya. Lalu ada yang namanya juga penjadwalan kegiatan. Kemudian ada perasaan membutuhkan media gitu. Media massa pun memiliki sifat yang kontroversial seperti itu. Lalu kemudian dalam peta konsep selanjutnya yaitu mengenai teori-teori komunikasi massa. Teori-teori komunikasi massa di sini ada beberapa poin, yaitu poin di antaranya yang pertama yaitu hypodermic needle theory, di mana komponen-komponen komunikasi atau komunikator pesan media amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi. Terus kemudian media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak berdaya pasif. Jadi kalau teori hipodermik ini jadi hanya seolah-olah komunikator ini sangat perkasa gitu dibandingkan sang penerima pesannya gitu. Iklan yang penting contohnya iklan yang penting secara terus-menerus, lalu adanya perubahan sikap dari perilaku yang menerima pesan tersebut. Lalu teori selanjutnya yaitu tentang cultivation theory. Adalah teori yang menjelaskan efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada khalayak. Dalam hal ini adalah televisi, maka khalayak akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Jadi medianya ini televisi memiliki efek yang langsung. Lalu teori ini muncul karena ilmuwan meyakini bahwa efek media massa sangat kuat dengan yang meyakini keterbatasan efek dari media massa tersebut. Efek ini langsung mempengaruhi dalam bidang sosial, budaya, daripada individu. Lalu pada awalnya lebih memfokuskan pada kajian televisi dan penonton, khususnya tema kekerasan, namun dalam perkembangannya di luar kekerasan juga, seperti itu. Contohnya, di televisi menampilkan acara orang-orang yang konsumtif, pamer kekayaan, hingga ada seorang anak yang mengatakan bahwa sangat menyenangkan jika berada di posisi orang tersebut. Ini salah satu dampak dari cultivation theory yang di mana medianya itu adalah televisi. Jadi sifatnya itu menanamkan audio visual yang dilihat itu kenyataan, seolah-olah kenyataan, sehingga asumsi-asumsi dari televisi ini bersifat menyebar. Televisi dapat diakses tanpa mempunyai keahlian. Ini salah satu juga kenapa mudah sekali, cepat sekali televisi menyebarnya gitu. Televisi bersifat menyebarnya. Kemudian penerimanya atau komunikannya itu merupakan ada dua kategori, ada heavy viewers dan juga light viewers. Heavy viewers di mana menonton TV itu lebih lama sehingga kemungkinan untuk melibatkan diri dengan kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik namun kekerasan visual itu jauh lebih besar. Kemudian rasa takut untuk berjalan sendirian bukan hanya mistis melainkan kriminal, thriller, virus menjadi paranoid. Jadi ini termasuk salah satu efek jika kita kategori heavy viewers seperti itu. Lalu live viewers itu menonton TV tidak terlalu lama tentunya.
Televisi membentuk budaya baru dalam hal ini yaitu mainstream, sehingga kemampuan menyeragamkan berbagai macam pandangan di masyarakat tentang dunia melalui televisi. Televisi merupakan sumber informasi bagi khalayak namun bukan satu-satunya media massa yang dapat diandalkan. Lalu teori yang ketiga yaitu cultural imperialism theory, di mana negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Alasannya, media barat ini mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi dan mendominasi. Dominasi ini disebabkan karena dunia barat mempunyai kekuatan pada uang dan juga teknologi yang lebih canggih. Seperti itu. Kemudian ada teori media equation theory, di mana teori persamaan media ini menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara optimis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Dengan demikian, menurut asumsi teori ini, media diibaratkan manusia. Teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak berbicara seperti halnya dalam komunikasi interpersonal. Media bahkan dianggap seperti kehidupan nyata. Media real life gitu ya. Contohnya aja, saat manusia berkomunikasi dengan memasukkan sejumlah perintah ke dalam komputer, seperti coding, seperti itu. Nah, seolah-olah media ini bisa diajak berbicara. Misalnya televisi yang menyuguhkan berbagai informasi dan hiburan, seakan-akan media ini sedang berkomunikasi dengan penontonnya, dengan manusia. Seperti itu. Kemudian ada teori spiral of silent theory, di mana spiral of silent theory ini yaitu keheningan suara minoritas sulit untuk diterima oleh media sifatnya. Menyebabkan kelompok minoritas ini harus menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka saat berada di dalam kelompok. Ada rasa takut seperti itu ya. Komunikasinya biasanya komunikasi bersifat politik. Asumsi pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman atau akan isolasi. Asumsi kedua, orang secara terus-menerus menilai iklim dari opini publik. Asumsi yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi evaluasi opini publik. Seperti itu. Kemudian contohnya dari teori ini yaitu contoh yang pertama dari teori ini adalah adapun contoh dari teori ini yaitu konkret lainnya ketika ada kolom komentar yang dominan mengkritik atau menghina seseorang pejabat publik pada sebuah postingan. Itu salah satunya. Lalu kemudian mereka ingin memenangkal terhadap pendapat yang mengkritik dan yang menghina, intinya yang menjadi kontra dan dari pejabat tersebut di kolom komentar. Mereka yang ingin menangkal pendapat umumnya di kolom komentar tersebut merasa dirinya ditekan dan pada akhirnya dia menyembunyikan pendapatnya sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada keberanian. Mungkin ini alasannya kita lebih sering melihat postingan yang bertendensi memihak kepada apa yang sudah dianggap benar, dan ini termasuk kita menutupi diri dari pendapat orang lain. Misalkan ada seperti kasus Omnibus Law pada tahun 2020 atau terhadap pro dan kontra vaksin di tahun 2021 yang lalu. Banyak sekali tanggapan-tanggapan terkait hal ini dalam tagar pola Omnibus Law atau hentikan paksa vaksin ini yang beredar pada akun media sosial Twitter dan juga Instagram. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa media menjadi pendorong penting dalam menentukan bagaimana posisi kita dalam spektrum yang membuat kita percaya diri dalam berpendapat. Atau sebaliknya, dalam spektrum yang membuat kita merasa terisolasi dan merasa takut atas penghakiman dari orang lain. Dalam hal ini, pemahaman seorang yang mana merupakan opini publik, mayoritas dan minoritas akan menjadi penting. Lalu kemudian ada teori determinisme teknologi, yaitu ide dasar dari teori ini meyakini bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu terkait bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak lebih maju. Asumsi-asumsi dasar teori ini yaitu media komunikasi membentuk perilaku manusia karena tiap
media memiliki karakteristik beberapa berbeda dan juga unik. Lalu kemudian teori selanjutnya ada diffusion of innovation teori, di mana teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu sepanjang waktu. Hipotesis yang menjelaskan bagaimana teknologi baru dan kemajuan lainnya menyebar ke seluruh masyarakat maupun budaya. 4 elemen penting dalam teori difusi inovasi ini yaitu inovasi, saluran komunikasi, sistem sosial, dan juga waktu. Pokok utama teori ini adalah proses dan alasan mengapa ide serta praktik baru bisa diadopsi dan berpotensi tersebar dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada teori gratification teori di mana pemikiran individu menyebabkan audiensi mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda di antara individu audiensi. Fokus perhatian pada audiensi sebagai konsumen media massa dan bukan pada pesan yang disampaikannya. Lalu ada asumsinya, di mana asumsinya itu antara lain halayaknya aktif, penggunaan medianya berorientasi pada tujuan, inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada anggota yang halayak. Asumsinya media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. Lalu orang memiliki cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat serta motif sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti. Kemudian teori yang terakhir yaitu agenda setting teori media critical theory, di mana teori ini mengatakan bahwa pusat penegakan kebenaran yang mampu mengangkat dua elemen yaitu kesadaran dan pengetahuan ke dalam agenda publik. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran publik dan mengarahkan perhatian pada isu-isu yang dianggap penting oleh media. Contohnya saja, agenda setting di media dan berdampak signifikan pada publik, misalkan di Aceh. Lalu penindasan terhadap gerakan Aceh Merdeka. Sebelum Agustus 2005 atau negosiasi gerakan Aceh Merdeka Republik Indonesia setelah nota kesepemahaman. Demikian pula berita tentang pemberantasan korupsi, mediator kasus, calon pajak, agenda lainnya berhasil mempengaruhi publik kita. Jadi intinya merupakan ada suatu agenda teori setting teori itu melalui media massa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teori-teori normatif media. Teori normatif adalah teori yang berisi penjelasan tentang bagaimana seharusnya media massa dioperasionalkan, menggambarkan cara ideal bagi sistem media untuk dikendalikan pemerintah, pemimpin, dan publik. Lebih menitikberatkan pada hubungan pers, media massa dengan pemerintah ketimbang pers dan juga halayak. Lalu teori otoritarian pers. Apa itu? Teori yang mempunyai pendirian bahwa pers harusnya dikuasai oleh negara atau penguasa. Pers harusnya tunduk kepada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Teori pers yang mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung politik. Jadi teori otoritarian pers ini mendukung politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Jadi seolah-olah media itu harus tunduk kepada penguasa selamanya. Lalu wartawan tidak punya hak akan kebebasan dari diri wartawan tersebut. Kecaman terhadap penguasa baik itu penyimpangan kebijakannya maupun tindakannya. Lalu kemudian ciri-ciri teori pers otoritarian ini contohnya negara Korea, misalkan Korea Utara. Semua pers harus memberikan semua hal sesuai dengan perintah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemimpin negara. Selamanya media akan tunduk pada penguasa, ini salah satu cirinya. Lalu ciri yang kedua, media tidak bisa melakukan hal-hal yang merusak wewenang yang sudah ada. Wartawan tidak mempunyai hak kebebasan. Jadi pada teori ini wartawan itu tidak memiliki hak.
penuh seutuhnya itu harus tunduk kepada negara gitu, seperti itu. Lalu kemudian ada teori pers liberal, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa pers merupakan sarana untuk penyaluran hati nurani rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ciri-ciri teori pers liberal ini dalam mencari berita tidak adanya batas hukum. Dalam penerbitannya dan pendistribusian informasi tidak diperlukannya izin. Dalam mempublikasikan segala hal tidak ada kebijakan apapun. Media dan wartawan mempunyai otonomi penuh dan profesional. Jadi sifatnya itu memiliki hak sepenuhnya, dipegang penuh oleh si wartawan atau pers gitu. Sepanjang itu menyangkut opini keyakinan, maka publikasi kesalahan dilindungi sama dengan publikasi kebenaran. Seperti itu. Lalu selanjutnya tugas-tugas teori pers libertarian ini, contohnya Amerika Serikat. Jika kita bicara mengenai liberalisme, pasti negara pertama yang akan terpikirkan oleh kita adalah negara Amerika Serikat. Negara ini memang terkenal dengan kebebasannya yang luar biasa, dijunjung tinggi. Dengan adanya kebebasan ini, negara Amerika Serikat memang terlihat maju dan dikenal sebagai salah satu negara adidaya atau superpower. Lalu tugas-tugasnya ini apa? Satu, memberikan pelayanan terhadap kehidupan publik. Yang kedua, mencari keuntungan untuk kelangsungan hidupnya. Tiga, memberikan hiburan. Empat, memberikan pelayanan kebutuhan ekonomi ataupun iklan. Dan kelima, mengkontrol sosial, yaitu dengan menjaga hak warga negaranya. Lalu selanjutnya ada teori pers totalitarian, yaitu penindasan dari kelompok plural dan kebutuhan yang tinggi untuk propaganda kuat dan dipusatkan pada budaya politik. Maksudnya apa? Kontrol langsung media oleh kekuasaan politik dominan dilihat sebagai sebuah usaha untuk mencegah adanya penyimpangan. Dipandang sebagai musuh dari manusia, para anggota nasionalis, sosialis, komunis harus percaya dengan adanya total kontrol yang berlebihan dari media. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, media seyogyanya melayani kepentingan dari dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Yang kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, dan juga mobilisasi. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat. Lalu selanjutnya, tugas-tugas teori-teori pers totalitarian ini adanya wartawan adalah ahli yang bertanggung jawab, yang tujuan dan cita-citanya berserupa dengan kepentingan terbaik masyarakat. Jadi pokoknya intinya untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, Uni Soviet di bawah Joseph Stalin berkuasa pada tahun 1928, pasukan polisi rahasia telah melenyapkan semua oposisi potensial di dalam Partai Komunis pada tahun 1934. Nah, selama teror besar berikut, pada tahun 1937, jutaan warga Uni Soviet yang tidak bersalah ditangkap dan eksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa. Orang-orang Soviet sangat takut pada Stalin, sehingga penangkapan massal tidak lagi diperlukan. Memerintah sebagai diktator mutlak Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua dan sampai kematiannya pada Maret 1953. Lalu kemudian baik totalitarianisme maupun otoritarianisme bertanggung jawab pada penghentian semua bentuk kebebasan individu. Namun, cara mereka melakukannya berbeda. Melalui teknik yang sebagian besar pasif seperti propaganda, negara-negara otoriter bekerja untuk memenangkan buta penyerahan sukarela warganya. Sebaliknya, rezim totaliter menggunakan tindakan ekstrim seperti
pasukan polisi rahasia dan pemenjaraan untuk mengendalikan kehidupan pribadi dan politik warganya. Jadi dikendalikan oleh pemerintah seperti itu. Lalu kemudian teori tanggung jawab sosial pers. Ada yang namanya teori tanggung jawab sosial pers. Apa saja itu? Yaitu bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki. Lalu kemudian ciri-ciri dari teori tanggung jawab sosial pers ini yang pertama yaitu syarat pertama memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan dan memiliki konteks yang mengandung makna. Jadi ada maknanya, jadi tidak semata-mata menyuguhkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Lalu syarat yang kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan juga kritik. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat. Kemudian, syarat keempat, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian yang terakhir, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari. Dilema yang muncul atas kebebasan mencari kebenaran dalam teori liberal menjadikan munculnya teori tanggung jawab sosial. Jadi muncul sehingga dalam media tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, tapi juga harus ada tanggung jawab sosial yang harus diembannya seperti itu. Jadi merupakan suatu teori yang berkelanjutan seperti itu. Karena apa yang disampaikan melalui media selalu memiliki efek atau dampak terhadap masyarakat, sudah pasti. Nah, jadi konsep tanggung jawab media atau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Perbedaan esensial media dalam konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah media harus menyatakan bahwa media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen, etika profesional, dan dalam kasus media siaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknis dalam jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi. Selanjutnya, kelebihannya yaitu menjunjung tanggung jawab, sudah pasti. Menjunjung tanggung jawab audiens, membatasi ikut campur pemerintah dalam media, memberi ruang pemerintah mengawasi media, menjunjung perbedaan dan pluralisme, memberikan ruang kaum powerless, menarik insting kreatif praktisi, media, dan audiens. Lalu apa kekurangannya? Kekurangannya kelewat optimis, jadi terlalu optimis sehingga terhadap kesadaran media tanggung jawabnya kelewat optimis terhadap tanggung jawab individu, meremehkan kekuatan motivasi ekonomi, profit, dan kompetisi, melegitimasi status. Lalu sistem pers yang ada di Indonesia apa? Setelah sistem pers terpimpin berakhir pada tahun 1965, masyarakat mendorong agar terbentuknya sistem pers yang lebih baik lagi dengan memakai dasar Pancasila dan undang-undang. Nah, jadi sistem pers yang ada di Indonesia tentu saja berlandaskan Pancasila dan juga undang-undang. Hal ini tidak hanya berlaku di pers, tapi juga kan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya itu juga peraturannya semua berlandaskan atas Pancasila dan juga undang-undang. Karakter isi sistem pers di Indonesia apa saja? Di Indonesia pers dianggap sebagai lembaga sosial yang menjadi alat komunikasi massa. Sesuai dengan pengertian di atas, definisi sistem pers Indonesia adalah mengalami beberapa perubahan seperti itu. Sampai sekarang akhirnya berlandaskan Pancasila dan undang-undang. 4 karakteristik utama yaitu pers sebagai lembaga sosial atau kemasyarakatan. Pers harus teratur sesuai sifat kelembagaan itu sendiri. Pers sebagai alat perjuangan nasional,
Pers sebagai media komunikasi massa, pers sebagai media yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Lalu kemudian, fungsi sistem pers di Indonesia ini apa saja? Yang pertama, menyampaikan informasi, mendidik masyarakat, mempengaruhi masyarakat, seperti itu. Sebagai media yang penikmatnya masyarakat luas, maka pers juga memiliki tugas untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat. Itu yang diemban oleh fungsi sistem pers di Indonesia. Lalu hambatan dalam komunikasi massa, ada hambatan-hambatannya. Yang pertama yaitu hambatan psikologi. Hambatan psikologi mengacu pada hambatan yang terdapat dalam diri individu seperti kurangnya keterampilan, mendengarkan, sikap terhadap komunikator, pokoknya yang intinya itu berdasarkan psikologi, pengalaman, emosi, seperti itu. Hambatan psikologi dalam komunikasi massa itu ada sikap, emosi, pikiran tertutup, bidang pengalaman, persepsi, stereotip. Jadi ini berhubungan dengan individu, psikologi individu tersendiri. Lalu yang kedua ada hambatan sosiokultural. Sosiokultural di mana organisasi yang kurang peka terhadap latar belakang budaya dari kelompok yang menjadi sasaran dari tujuan komunikasi tersebut tidak dipahami dengan baik. Seperti itu. Lalu, hambatan sosial kultural dalam komunikasi massa itu apa aja? Ada perbedaan etnik, norma sosial, hambatan semantik, pendidikan yang tidak merata, hambatan mekanis, kesalahan persepsi, termasuk hambatan. Lalu hambatan interaksi verbal. Adanya hambatan interaksi verbal dalam komunikasi massa bisa memberikan pengaruh yang signifikan terutama dalam hal efektivitas penyampaian informasi. Contohnya apa saja? Yang pertama, orientasi nasional, polarisasi, indiskriminasi, evaluasi statis, labeling, bias informasi. Lalu ada hambatan interaksi nonverbal, contohnya berprasangka buruk. Setiap orang yang menggunakan komunikasi nonverbal berprasangka buruk menjadi salah satu pemicu permasalahan dalam komunikasi karena tidak adanya verbal atau kata-kata, jadi hanya pergerakan seperti itu saja. Hanya visual aja yang terlihat. Jadi adanya prasangka buruk itu salah satu hambatannya. Lalu yang kedua, menyalahgunakan makna komunikasi nonverbal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering disalahgunakan maknanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak memiliki karakter, seseorang kekurangan dalam berinteraksi dan bersosialisasi ini menjadi pemicu utama dari seseorang yang tidak dapat memahami karakter seseorang. Yang keempat, tidak dapat menyesuaikan diri. Kesalahan dalam komunikasi nonverbal berikut ini berkaitan dengan memahami karakter, di mana kesalahan ini terjadi karena seorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu apa saja efek komunikasi massa? Perilaku perubahan biasanya didahului oleh perubahan sikap, dan perubahan sikap biasanya didahului oleh perubahan pengetahuan. Efek diketahui melalui tanggapan halayak atau respon audiens yang digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Jadi umpan balik merupakan sarana untuk mengetahui efek dari komunikasi massa itu sendiri. Efeknya itu ada beberapa macam efek. Yang pertama itu ada efek kognitif. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi halayak. Dalam efek kognitif ini akan membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Lalu ada efek yang kedua, efek afektif. Efek afektif ada dampaknya. Pesan media massa sampai pada tahap afektif terjadi bila pesan yang disebarkan media mengubah apa yang disarankan
dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan juga sikap. Nah, kemudian ada namanya selanjutnya efek behavioral, efek kebiasaan. Halayak merupakan akibat timbulnya pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan halayak yang tampak dalam perilaku dasar umum sebagai makhluk hidup dan perilaku makhluk sosial seperti itu. Lalu ada efek primer komunikasi massa. Efek primer itu apa saja? Efek primer menyangkut terpaan media perhatian serta pemahaman komunikan terhadap pesan. Contohnya satu, komunikan memperhatikan media penyampaian pesan. Lalu komunikan memiliki keterkaitan terhadap pesan. Komunikan memperhatikan pesan yang disampaikan. Lalu komunikan memutuskan perilaku yang akan diambilnya terkait pesan yang disampaikannya. Lalu kemudian efek sekunder komunikasi massa yaitu efek lanjutan dari efek primer tadi. Contohnya perilaku penerima pesan komunikasi massa yang ada di bawah kontrol langsung komunikator termasuk dalam efek sekunder. Komunikan diterpa efek primer komunikasi. Wujud efek bisa terjadi dalam 3 hal yaitu kognitif, afektif, dan juga behavioral. Seperti itu. Contohnya, orang yang enggak suka serius akan menolak berita-berita politik karena baginya informasi tersebut membosankan. Faktor penyesuaian diri, yakni orang yang cepat menyesuaikan diri akan mudah terkena terpaan media massa. Pesan-pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh individu yang dapat menerima hal-hal baru. Lalu selanjutnya ada efek terbatas dan tidak terbatas. Unlimited effect atau dikenal juga sebagai all powerful effect pada komunikasi massa menjelaskan bahwa media massa mempunyai pengaruh yang besar saat menerpa audiens. Hubungan antara sistem komunikasi massa dan sistem pemerintahan apa? Di samping sebagai sarana untuk memberi informasi, memberikan pendidikan dan hiburan, pers Indonesia juga mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif. Pers setelah reformasi mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Peranan media massa dalam sistem pemerintahan tentu saja dalam bidang politik juga ditandai dengan keterlibatan media dalam hiruk-pikuk berpolitikan. Keefektifan media massa dalam menyampaikan pesan politik itu sudah pasti ya, kalau pemerintahan pasti berhubungan dengan politik. Media dan opini publik tentu saja kemampuan untuk menjangkau massa dalam jumlah yang cukup besar. Informasi dari media massa akan dapat menembus populasi yang besar pula. Sementara, penelitian dalam komunikasi psikolog dan sosiologi menyatakan bahwa cara pandang manusia akan sangat ditentukan oleh jenis volume informasi yang mereka terima adalah bahwa kita dapat informasi yang mereka terima implisit dan penelitian ini adalah bahwa kita dapat membentuk opini publik melalui informasi yang kita berikan. Lalu kemudian media dan kekuasaan politik. Kemampuan untuk membentuk opini publik ini membuat media massa memiliki kekuasaan politik. Paling tidak, media memiliki kekuasaan untuk membawa pesan politik dan membentuk opini untuk proses tawar-menawar dengan institusi politik. Kesulitan untuk bernegosiasi dengan media massa. Jadi ini media massa dan kekuasaan politik itu tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Lalu kemudian fungsi media massa dan sistem pemerintahan. Informasi yang disampaikan dalam media tidak selamanya objektif atau apa adanya. Seringkali terdapat bias informasi. Beberapa sumber bias informasi dapat terjadi baik dari sisi media maupun sisi masyarakatnya. Jadi pasti selalu ada bias informasi. Kemudian media sebagai medan pertempuran. Arti penting media massa dalam komunikasi politik ini sudah pasti medan pertempuran di mana dalam media masing-masing partai politik akan berusaha mendekati media massa tentunya yang memiliki jangkauan luas.
wilayah pertempuran politik tidak hanya terjadi dari image-image politik yang ditampilkan saja, tetapi juga dari lobby-lobby politik dengan media massa. Jadi ada penggiringan informasi kepada masyarakat seperti itu. Lalu kemudian fungsi media massa dan sistem pemerintahan. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Di masa kini dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, media massa memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di hampir segala aspek. Untuk mendapatkan berita teraktual, masyarakat kini tak harus mencari media cetak, tetapi dengan mudah bisa mengakses segala sesuatunya itu. Jadi bisa dari handphone, dari sosial media, platform manapun. Lalu selanjutnya sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. Kemudian sebagai pembentuk agenda yang penting dalam isi pemberitaannya. Media massa ini berperan dalam pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian politik yang dapat membuat masyarakat terpengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana pemerintah. Lalu selanjutnya, platform bagi para politisi, juru bicara, dan kelompok kepentingan ini sudah pasti. Media massa merupakan platform batasan dari pihak-pihak yang memiliki advokasi dengan bukti-bukti jelas bagi para politisi. Seperti itu. Kemudian, media massa menjadi tempat berdialog, sudah pasti. Lalu yang selanjutnya, media massa bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan kedudukan. Lalu kemudian media massa insentif untuk publik. Lalu ada media massa menjadi penentang utama. Media massa bisa menjadi penentang utama juga terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar. Kekuatan-kekuatan yang datang dari luar ini dapat menyusup ke dalam dan mengganggu kebebasan, integritas, dan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Lalu yang selanjutnya, media massa memiliki rasa hormat. Media massa memiliki rasa hormat kepada masyarakat dalam peranannya membuat sesuatu menjadi masuk akal di lingkungan politik. Media massa memberikan gambaran sehingga kecenderungan dalam menilai para politisi, komunikator, polisi, politik, dan aktivis sebagai pihak yang selalu bicara kepada publik. Tadi ini media massa menjadi penentang utama, ini maksudnya itu media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar. Maksudnya kekuatan-kekuatan yang datang dari luar ini dapat menyusup ke dalam dan mengganggu kebebasan, integritas, dan juga kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Media massa berperan dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-kekuatan dari luar seperti terorisme, premanisme, atau intimidasi dari pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas negara. Media massa insentif untuk publik ini maksudnya media massa secara tidak langsung berperan dalam mendidik masyarakat untuk belajar, memilih, dan ikut serta dalam kegiatan politik. Misalnya, dalam menentukan kebijakan politik, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik melalui media massa dengan cara mengikuti polling, pendapat atau dialog interaktif yang kerap diadakan oleh stasiun televisi. Hasil dari polling yang diikuti masyarakat bisa memberikan gambaran arah kebijakan yang akan diambil politisi. Ini sangat relate, sangat bisa kita jumpai case-nya langsung saat ini, yaitu ketika pemilu ini mulai berlangsung gitu 2024 di media, kita sangat bisa melihat agenda politik yang semakin hari semakin gencar disiarkan begitu ya dari masing-masing pasangan calon presiden Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian penjelasan dari saya tentang media komunikasi yang sudah saya susun. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.